العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Baik, ini pertanyaannya sudah numpuk ya. Ini yang nulis kayaknya lagi Jumatan tadi udah nyiapin nih kayaknya. Bukan yang banyak nih perempuan ya. Kenapa perempuan banyak pertanyaan? Karena laki-lakinya banyak persoalan ya. Mari kita buka kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Ya, pertanyaan pertama, saya memohon kepada Allah semoga Allah membimbing kami untuk menjawab pertanyaan. Yang sanggup saya jawab, ya. Yang nggak sanggup kita skip. Dari Tina Majalaya, Buya mau tanya, apakah kita bisa mengetahui makom kita di hadapan Allah? Ini sudah kita bahas malam kemarin. Makom kita di sisi Allah adalah semulia apakah Allah dalam diri kita. Sepenting apakah Allah di dalam diri kita, maka setinggi itulah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Sahih Bukhari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang datang kepadaku, man atani, siapa yang datang kepadaku masyian, berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi kalau kita berusaha membesarkan Allah di sini, Allah akan besarkan kita. Sudah berapa kali nyebut nama Allah hari ini? Ribuan, alhamdulillah. Maka Allah akan sebut dikalikan 10 sampai 700 bahkan tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada jalur pintas. Kalau orang zikir ada khusyuk, ada tidak khusyuk. Yang paling dekat kepada Rasulullah siapa? Kepada Allah siapa? Rasulullah. Maka bersolawatlah kepada Rasul. Orang-orang yang nama Rasulullah bertahta di kalbunya, maka dia dengan Allah cuma satu sosok. Jarak dia kepada Allah cuma satu sosok, tapi sosok ini mencakup ilmu alam semesta. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita acak aja ya. Ini unyu-unyu nggak? Bismillah. Nena Mutmainnah, Bandung. Di antara yang saya garis bawahi adalah pentingnya sanad untuk beramal atau pentingnya guru. Apa yang harus saya lakukan jika merasa masih belum sanggup ikut muallimin? Karena masih belum sanggup. Riyadhul Muallim itu maksudnya latihan berkoneksi secara batin. Saat ini saya sedang latihan zikir, dawam sholawat istighfar ya. Oke, ya Allah ya Latif ya Hayyu ya Qayyum. Apabila belum sanggup latihan koneksi rohani, ruh dengan ruh, maka koneksilah dengan qalbu. Koneksikan kolbu, hubungkan kolbu dengan diri kita sendiri. Jadi orang banyak jangankan hendak berkoneksi dengan Allah, dengan dirinya sendiri tidak nyambung. Ya, dengan dirinya nggak nyambung, bagaimana dia mau nyambung dengan temannya, dengan gurunya, dengan nabinya, dengan Robnya? Jadi kita harus membuka dulu hati kepada diri kita sendiri, bahwa menjadi hamba Allah itu tidak mesti suci, tidak mesti sempurna, tidak mesti hebat. Setiap kali seorang hamba sadar dia membuka kolbunya, semakin dia menerima bahwa dirinya hina.
Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki hina semua. Min ma'in mahin, dari air yang hina. Ketika Allah tampilkan di muka bumi, kita pun makan-makan yang remeh-remeh. Akhirnya wajar kalau kemudian tubuh ini akan kembali kepada kehinaan. Namun yang mulia bukan tubuh ini. Yang mulia adalah qalbunya. Tubuh itu udah mulai ubanan kan, keriput. Sudah ada temennya yang udah nggak bisa gerak, badannya sebelah, ya, karena tubuh ini seperti kendaraan. Kalau nggak bisa hidup lagi, yang punya kendaraan pergi, yang berkendara ganti kendaraan. Ruh kita sedang berkendara, tubuh inilah kendaraannya. Jika tubuh ini sudah nggak cocok, dia akan dia akan pergi. Pilih pergi karena ada masalah atau pergi dengan baik-baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.